Oke, kita bertemu lagi di presentasi yang keempat, Chapter 4. Sistem unit komputer, sistem unit komponen. Discovering computer interactive guide to the digital world. Jadi kita sekarang mau presentasikan materinya sistem unit komponen. Dan sini ada banyak sekali materi-materinya, sekitar ada 12 materi. Objective first, overview. Dan yang pertama itu materinya differential various style of system unit on desktop computer, netbook computer, and mobile device. Dan ini yang pertama itu materinya tentang komputer dan komputer netbook komputer dan mobile device. Dan yang kedua materinya identify chipset, chip, adapter chart, and other component of a motherboard. Dan ini adalah perangkat-perangkat kerasnya. Materi kedua ini tuh tentang perangkat-perangkat kerasnya. Dan materi yang ketiga, describe the control unit and arithmetic logic unit component of a processor and explain the four step in a machine crash. Dan materi keempat adalah identify characteristic of various personal computer process on the market today and describe the why process are closed. Yang kelima materinya define a bit and describe how a series of bit representation data. Dan materi yang keenam adalah explain how program interactive transfer in out of memory. Dan materi yang selanjutnya itu differentiate among the various types of memory. Materi yang ke selanjutnya describe the purpose and types of expansion slot and adapter card and differentiate among slot for various removable flash memory device. Differentiate better both an connector and explain the differences among USB port, firmware port, Bluetooth port, SCHI port, eSATA port, EARD port, serial port, and MIDI port. Describe the types of business which is a computer, explain the purpose of a power supply, and describe how it keep cool. Understand how to clean a system unit, a computer or mobile device. Dan ini ada tipe sistem unitnya. Sistem unitnya ada banyak sekali tipe-tipenya. Contoh-contohnya, motornya, komputernya banyak sekali, dari komputer desktop, tablet, radio, handphone, kamera, dan PS, dan banyak sekali contoh-contohnya. Kali ini sebagai contohnya saja. The inside of system unit on a desktop personal computer include. Nah, di dalam sini banyak sekali komponen-komponennya. Ada RAM, ada prosesornya. Ini prosesornya prosesor Core i7 yang paling tinggi dan harganya pun lumayan mahal. Dan ada VGA, ada LAN card atau sound card, semacam sound card ini. Dan ini ada CPU. Dan CPU ini dalamnya kayak gini, gambarnya seperti kotak di dalamnya. Dan itu adalah suatu komponen komputernya. Dan ini the processor also called the central processing unit CPU interface and carries out the basic instruction that operate a computer. Contain a control unit and arithmetic logic unit disebut dengan ALU, multi-core processor, dual core processor, quad core processor. Dan sini ada tingkat-tingkatannya. Multi-core processor itu adalah di tingkat paling bawah.
Tingkat paling bawah itu sangat ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 itu udah terlalu lama atau sudah terlalu jadul untuk pemakaian sekarang. Kalau hanya prosesor yang seperti itu dipakai sekarang itu sangat terlambat. Ini udah ada penerus-penerus barunya, ada multi core prosesor, terus yang di atasnya itu dual core prosesor. Multi core ini sendiri bisa disebut dengan Intel. Nah, ada dual core, quad core, dan di atas quad core itu core i3, dan di atas core i3 adalah core i7, core i5, dan yang di atas core i5 itu ada core i7. Dan ini prosesornya. Prosesor ini ada control unit, Artimenologian unit. Ini arsiteknya di dalam prosesor itu sendiri. Nah, processor most current personal computer support people process being batching a second instruction before in complement the machines gear for the fit instruction. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Dan selanjutnya yaitu the processor contains registry that temporarily hold data and instruction. The system clock control the timing of a computer operation. The page of the system clock is called the clock speed and is measured in gigahertz. Dan ini adalah kecepatannya. Kecepatan prosesor itu berapa? Misalkan 2,00 GHz. Kebanyakan orang-orang awam manggilnya itu GHz. Nah, kalau ditanyain terpanjangnya ya inilah dia, gigahertz. Itu adalah kecepatannya. Processor, the leading manufacturer of personal computer processor chips are Intel and AMD. Dan ini persaingan prosesor itu sebenarnya banyak sekali. Tapi yang paling menonjol itu adalah persaingan chipset Intel dan AMD ini. Karena di persaingan Intel dan AMD ini sangatlah ketat sekali. Dan kebanyakan kalau orang-orang buat main game atau gamer itu memakai prosesor AMD. Dan VGA-nya pun lumayan bagus. Dan kalau seandainya kelemahan dan kelebihan prosesor Intel dan AMD itu dua-duanya juga sama-sama mempunyai kelemahan dan kelebihannya. Dan ini adalah sebagai gambar-gambarnya. Dan kalau seandainya Intel itu dimulai dari Pentium ya. Kalau Intel itu dimulai dari Pentium kayak Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4 dan Intel dual core. Dan Intel dual core, quad core, dan Core i3, Core i5, Core i7. Dan kalau AMD itu banyak sekali tingkat-tingkatannya, sampai saya pun tidak tahu tingkat-tingkatannya kayak itu kayak mana. Yang saya tahu cuma AMD Athlon X2, AMD Athlon X3, dan AMD Athlon X4, dan itu pun harganya pun bervariasi. Determine how you plan to use a new computer before selection a processor. Dan ini adalah gambar-gambar prosesor AMD. Dan ini adalah gambar-gambarnya. AMD ini setiap kelemahan AMD itu ketika kita saat ini membeli prosesor AMD di bulan sekarang, di tahun sekarang, dan ketika 3 bulan kemudian sampai 1 tahun kemudian itu mencari prosesor yang sama soketnya sama prosesor kita itu tidak ada kebanyakan karena dia udah tidak keluar lagi. Paling adanya second pun jarang. Itu kekurangan prosesor AMD. Kalau seandainya prosesor Intel, walaupun kita membeli prosesor Core i3 yang soket 1155 atau 1156, dan kalau seandainya nyari motherboardnya yang soket itu ada, dan secondnya pun ada juga yang baru ada. Itu. Nah, processor chip generation that cause the chip to burn up. Required attention calling head shift
Liquid Cooling Technology, dan ini adalah kipas LGA. Kalau sebutan di Intel itu adalah kipas LGA-nya. Dan kalau di AMD emang nggak, kalau di LGA dia gambarnya bulat, kalau di AMD dia kotak. Dan ini adalah gambar VGA-nya. VGA yang buat kita buat main gaming itu sangatlah lumayan harganya juga. Parallel processing uses multiple processor simulation to execute a single program or text. Massively parallel processing involves hundreds or thousands of processing. Ini adalah data representation. Analog signals are continuous and vary in strategy and quality. Digital signals are in one of two states, on or off. Most computers are digital. The binary system uses two unique digital 0 and 1 bit and bits. Dan kadang kita salah paham dengan bit dan bit. Seandainya bit itu kecepatannya lebih tinggi dia, sebagai kalau bit itu dia lebih rendah. Kayak semacam kilobyte sama KB itu sangatlah beda sebenarnya. Nah, a computer can represent the 0 or the 1 electronical by the presence or absence of an electrical charge. Dan ini ada buat pengisian baterai adaptornya ini binary digit. Kalau seandainya dia berwarna merah itu on, kalau warna hijau dia off. Adalah gambar-gambarnya. ACCIA, American Standard Code for Information Interchange, is the most widely used coding scheme to represent data. Dan ini adalah data-datanya sebagai contoh saja, ya kan? Ini adalah data-datanya. Data representation. How letter is converted to binary from and this, dan ini adalah keyboard, desktop, CPU. Ini sebuah perangkat keras. Selanjutnya, next, memory. Memory consists of electronic component that store instruction waiting to be executed by the processor. Data needed by the instruction and the result of processing the data stores three basic categories of item: the operating system and other system software, application program, data being processed, and the resulting information. Each allocation memory has an address. Memory size is measured in kilobyte, KB or megabit, gigabit or terabyte. Nah, kalau seandainya kilobyte itu 1000 kilobyte itu sama aja 1 megabit. Dan kalau seandainya 1000 megabit itu adalah 1 gigabit. Dan kalau seandainya 1000 gigabit itu adalah 1000 tera. 1 tera. Dan selanjutnya, memory. The system unit contains two types of memory. Volatile memory losses is caused when power is turned off. Example include RAM. Non-volatile memory does not lose content when power is removed. Explain include ROM, flash memory, and CMOS.
Dan ini adalah contoh-contoh memorinya, dan ini adalah hard disk yang berbentuk kotak. Kotak ini bukan persegi pandang ya. Kotak ini adalah hard disknya. Dan kalau yang biru, yang hijau ada item-itemnya ini adalah RAM. Kalau hard disk itu tempat penyimpanan. Kalau RAM itu adalah tempat penyimpanan sementara, dan kalau hanya tempat penyimpanan untuk selamanya itu adalah di hard disk. Dan di hard disk juga bisa, kalau hanya data anda semua misalkan terformat atau kena datanya ke delete atau terformat gara-gara waktu install ulang salah format, itu insya Allah pokoknya datanya bisa diselamatin. Datanya itu bisa diselamatin. Ada sebuah aplikasi yang bisa mengembalikan data itu tersebut. Three basic types of RAM chip exit: dynamic RAM DRAM, static RAM SRAM, magnetoresistive RAM. Nah, ini adalah penerus sekarang yang kita pakai adalah RAM, DDR varian. Kalau seandainya dulu-dulu itu pakai SDRAM, DRAM, DDR, SDRAM, notebook, nah DDR2, DDR3 sampai sekarang. Dan penerusnya adalah RDRAM, Rebus DRAM. Dan ini adalah penerus yang sekarang tak jarang juga menemukan adalah RDRAM. Sekarang kebanyakan orang memakainya DDR3. Kebanyakan karena yang RDRAM mungkin harganya pun lebih mahal dan buat di laptop-laptop yang paling tinggi saja. Nah, RAM chip is corrected on a memory module and are inserted in memory slot. Nah, kalau seandainya RAM itu dipasang di slot motherboardnya, di situ ada slot berapa? Slotnya itu biasanya ada 2, ada 4. Nah, di slotnya itu kita lihat dulu soketnya juga, dia apa memakai SDRAM atau RDRAM atau DDR3, DDR2, DDR1. Kita bisa lihat dulu. Oke, slotnya. The amount of RAM necessary in a computer often depend on the types of software you plan to use. Dan ini adalah tipe-tipe RAM-nya, ada 2 GB, ada 2 GB sampai 8 GB, dan 8 GB sampai selanjutnya. Memory cache speed the process of the computer because in store frequency user interested on data. Dan ini adalah gambar-gambarnya. Ada satu cache-nya itu adalah sampah-sampah sementara. Dan kita juga bisa menghapusnya. Read only memory bisa disebut dengan ROM, refers to memory chip storing permanent data and intrusive. From program read only memory chip is a blank ROM chip that can be read to permanent. Jadi kalau seandainya RAM itu tempat penyimpanan sementara kalau PROM itu ada tempat penyimpanan permanen ya. Kalau ROM itu ya RAM, kalau yang PROM itu yaitu adalah ROM itu adalah harddisknya, tempat penyimpanan permanen. Nah, tadi yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Flash memory can be stored electronical and written. CMOS teknologi provision high speed and consumer. Ini adalah contohnya, itu adalah ini kamera bisa dikoneksikan dengan CPU agar gambar-gambar kita juga bisa terlihat di CPU kita. Ada steam in the amount of time it takes the processor to read from memory measured in non-stage code. Dan ini adalah contohnya kalau hanya kita menggunakan memorinya. Kalau hanya kita menggunakan memori dan menggunakan VGA, kita berbeda-beda gambarnya juga. Lihat lebih tajaman mana memakai VGA atau enggak. Expansion slot and adapter class. An expansion slot a socket on the motherboard that can hold an adapter card. An adapter card is the function of a component of the system unit and or provider connection to prep house, sound card, and video card.
Dan ini ada tipe-tipe ini adaptor. Tipe-tipe adaptornya ini sangatlah banyak. Ada HDMI, modem, MIDI, PCI, sound, TV tuner, USB, video capture, firewall, disk controller, kabel card reader, dan lain-lainnya. Dan ini expansion slot and adapter card, remove for flash, memory include memory card, USB flash driver, and PC card, express card modulus. Selanjutnya, port as connector. Apple is the point and with a preferred attack to our communication with a system unit. So many reference to as a jack. Dan ini adalah bagian depan dan belakang bagian CPU ya. Di sini kita bisa melihat. Dan di sini ada lubang paling atas, ada lubang dua yang warna hijau sama warna biru. Yang warna biru itu untuk keyboard. Yang warna hijau itu adalah untuk mouse. Ini sebutannya lubang PS2. PS2 kalau tulisannya. Dan kalau yang di bawah ini adalah ini digital audio. Dan ini adalah VGA serial port, firewall port. Ini adalah VGA onboard. Orang awam sering memanggilnya ini adalah VGA. Dan sebenarnya firewall port. Dan ini adalah USB port. Serial port, kalau ini firewall port, dan ini adalah USB portnya. Dan ini adalah sound, dan ini adalah VGA, HDMI, dan ini adalah video port. Nah, kalau seandainya port yang ada di laptop itu adalah cuma ada ini USB port, modem, LAN, network port, dan buat audio HDMI dan itu. Dan laptop sekarang kebanyakan sudah menggunakan HDMI, dan ini juga audio mikrofon audio atau audionya kan kalau laptop lama itu menggunakan dua lubang, dua audio, pertamanya audio input dan audio output. Sekarang sudah menggunakan laptop yang terbaru sekarang cuma menggunakan satu lubang saja. Port and connection, dan ini adalah lambang-lambang contoh-contoh port-portnya. Kita bisa sini bisa ngelihat jelas ini port-portnya. Dan di sini ada audio in, ada HDMI, ya sama aja seperti tadi itu. Next. Port and connection, a USB port can connect up to 127 different people together with a single connection. You can attach multiple peripherals using a serial USB port with a USB hub. Ini adalah sambungan-sambungan USB-nya tipe A, tipe B, dan mini B. Dan kalau yang tipe A itu berbentuk yang sering kita temui, yaitu berbentuk USB seperti kayak kita casan HP yang lumayan gedenya itu. Dan kalau yang ini tipe B ini adalah USB-nya kebanyakan orang make yang tipe kayak gini itu ada di printer. Kebanyakan di printer. Kalau seandainya mini B, ini tipe mini B ini kebanyakan orang memakai di HP-HP yang HP Cina, kebanyakan pakai USB mini B. Dan kalau seandainya di HP-HP yang sekarang di Android itu sebutannya memakai HDMI micro, HDMI mini dia. Port and connector. Other types of port include firewall port, Bluetooth port, SGSI port, SATI port, ERDI port, serial port, MIDI port. Dan ini adalah port-portnya, ini adalah USB. Dan ini gambar port USB-nya. Dan ini bisa dimasukkan di laptop yang berbentuknya sama kayak gini, lubangnya. Pasti dia nanti kebaca sendiri. Dan kalau di HP ini ada bagian-bagiannya, ini buat card reader masukin ke sini. Ini suara smartphone-nya ke sini.
ke network komputernya, langsung konekin ke network komputernya. Port and connection. Port applications is external device that provide connection to perhaps the hub port built into the device. The key station is an external device that attaches to a mobile computer or device. Classes. Bus allow the various device boot include instead and attach her to the system unit to communication with each other. Data bus address bus versus is the number of bits the processor can interpret and execute a given time. Expansion slot connect to expansion bus communication. Common types of expansion buses include PCI bus, PCI Express bus, asynchronous graphic port, USB and Fire bus, PC card bus. Dan ini gambar depannya. IB is an opening inside the system unit which you can install addition include equipment drive by typically hard disk drive. Dan ini adalah gambaran tampilan depan CPU-nya, dan CPU ini menggunakan CPU HP yang fill up dia bawahnya. Kalau seandainya Anda merakit CPU, dan bukan fill up, otomatis lubangnya itu cuma ada USB, sound. Ya tergantung ngambil casingnya juga. Kalau hanya Anda membeli casing yang lebih bagus lagi buat gaming, pasti depan ini lengkap sekali. Selanjutnya yaitu adalah power supply. The power supply convert the wheel out of IC power in to DC power. Some external prep parts have an IC adapter which is an external power supply. Dan inilah putting it all together. Intel Core i5, Core i5, or Intel Core 2 Core 2 Duo, Core i3 or AMD Athlon 2 or AMD Sempron. Minimum RAM-nya 2 GB, dan ini ada tingkat-tingkatnya. Dan ini adalah Small Office, Home Office, Intel Core i7, Intel Core i7 or Intel Core i7 Extreme or AMD Phenom 2 or AMD Athlon 2. Dan ini ada minimalnya RAM-nya 4 GB, dan ini ada mobile Intel Core i7 Extreme or Intel Core i7 or AMD Phenom 2 or AMD Thorium 2. Power Intel Xeon or Intel Titanium or AMD Opteron, minimum RAM-nya 8 GB. Dan ini adalah Intel Core i7 or Intel Core i7 Extreme or AMD Phone 2 or AMD Athlon. Dan saya belum tahu ini adalah power Intel Xeon or ini kayak mana prosesornya. Saya belum tahu, karena saya tahu adalah cuma kok sampai Core i7. Keep your computer or mobile device clean. Clean your computer or mobile device on or switch air. Turn off and open your computer or mobile device before cleaning it. Use compressor air to blow away dust and attach it with to clean the exterior of the case, and a cleaning solution and soap to clean the screen. Dan ini adalah videonya, video tampilan komputernya. Dan ini ya, sekian dari saya. Terima kasih saya sudah presentasikan lewat video ini. Ini materi-materinya. Terima kasih juga untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.